Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa FUI Channel yang dirahmati Allah. Alhamdulillah pagi hari ini kita bersilaturahim dengan pakar hukum kita, abang kita, Profesor Dr. Haji Egy Sujana Mastal, SHMSI. Ya. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Ustaz Khotot yang dimuliakan Allah. Iya. Sehat ya Bang ya? Amin. Allah sehat. Allah wajib. Kita masih ada pertanyaan Bang yang Ya. menjadi pertanyaan masyarakat ini. Kan sesuai dengan maklumat dari Majelis Ulama Indonesia Ya. tentang RUU HIP, itu kan ada permintaan dari Majelis Ulama Indonesia agar diusut inisiator dari RUU HIP dan ya tentunya diperiksa dan dipidana atau diajukan ke pengadilan dalam hal pelanggaran tindak pidana ya, pelanggaran hukum, tindak pidana pelanggaran hukum ya. Nah, tapi ini perkembangan kan RUU HIP itu tiba-tiba di drop, lalu tiba-tiba muncul RUU BPIP. Nah, kita nggak sedang membahas RUU BPIP Bang, karena pertanyaan masyarakat, loh kok yang kemarin kita semangat untuk mengusut tuntas inisiator, ini maklumat MUI Bang, nah ini kan belum terlaksana. Apakah hal ini memang sudah tidak ada peluang lagi Bang, atau masih ada? Nah, tolong diberikan pendapat hukum yang ilmiah sesuai ilmu hukum Bang. Ya. Terima kasih Ustaz Khotot yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah lewat Ustaz Khotot Channel atau apa ini? FUI Channel. Oh iya, FUI Forum Umat Islam. Waduh, Forum Umat Islam udah sangat luas sekali ya. Semoga ini menjadi manfaat. Nah, jawaban konkretnya ada beberapa hal. Yang pertama, mensrea. Mensrea, apa artinya Bang? Mensrea itu wilayah dalam konteks niat. Niat. Ya, niatnya ada nggak nih? Nah, kalau ingat dulu Ahok itu mensreanya nggak kena. Katanya nggak kena ya? Karena nggak ada unsur korupsi waktu sumber waras itu loh. KPK yang ngomong Ya. itu. Jadi nggak punya niat. Nah itu sangat gampang sekali dibantahnya. Karena fakta sudah kejadian jual beli rumah sakit kan. Terus gimana nggak ada mensrea? Ya, kalaupun betul nggak ada mensrea, sama halnya orang bawa mobil, Ya. nabrak orang, ada mensreanya nggak? Nggak ada malah. Masa orang sengaja mau nabrak orang kan nggak ada? Pasti orang nggak ini ya. Iya, nggak ada. Tapi kalau kejadian orang nabrak mobil tuh pasti dihukum nggak Bang? Pasti dihukum. Oh, padahal nggak sengaja? Nggak, namanya kelalaian, ada pasal kelalaian. Iya. Nah, itu pidana biasa. Ah. Ini apalagi pidana makar. Makar. Iya itu. Jadi mensreanya sudah ada. Di mana kita lihat mensreanya? Dilihat dari ADART PDIP, ya, tidak mengurangi hormat pada ada di pasal 5 ayat 1, pasal 6 ABCD, pasal 10 di ADART PDIP. Nah, Apa hubungannya PDIP dengan RUU HIP Bang? karena ADART yang di PDIP itulah yang ada di RUU. Oh, sama. Ininya Iya. yang mau dijadikan undang-undang. Bahkan sebelumnya lagi ada di visi misi. Visi misinya. Jadi ada 3 tahap. Satu ADART sebagai mensrea yang bisa kita lihat, kemudian di visi misi, dan kemudian dimasukkan dalam RUU. Apa poinnya? Yaitu menetapkan Pancasila sesuai tanggal 1 Juni 45 yang dimau oleh Soekarno. Yang tidak diterima itu justru di BPUPKI, karena yang diterima adalah sidang di Jakarta itu tanggal 22 Juni 45 Piagam Jakarta. Yang itu ditandatangani oleh Soekarno juga. Ditandatangani. Artinya Soekarno sudah meninggalkan Yang Pancasila 1 1 Juni yang Iya. diusulkan oleh dia. Iya, itu Jadi dia. 1 Juni itu statusnya usulan ya. Udah usulan dan nggak dipakai. Sudah nggak dipakai. Yang dipakai 22 Juni. 22 Juni. Nah, kemudian dinyatakan kemerdekaan
tapi tokoh-tokoh Islam, seingat saya Pak Wahid Hasim ya udah pulang ke Surabaya, karena beliau kan rumahnya di Jombang kalau nggak salah kan. Itu kemudian Kahar Muzakar nggak diundang, kemudian Haji Agus Salim nggak diundang. Nah di lalahnya tanggal 18 Agustus 45 ada Ki Bagus, Ketua Muhammadiyah. iya ketua umum di sidang tanggal 18 itu PPKI ya, PPKI ini. setelah merdeka. Nah, jadi Ki Bagus mempersoalkan kok nggak ada Piagam Jakarta aja nih, gitu yang ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Itu kan Piagam Jakarta yang diusulkan di udah disepakati, udah tanda tangan soalnya. Seingat saya Bung Karno mengatakan itu gentleman agreement. Yes, betul, gentleman agreement. Artinya itu sebenarnya juga sudah merupakan kesepakatan atau kalau boleh dibilang sudah hasil kompromi antara golongan Islam dan golongan nasionalis ya Pak? Iya, dan golongan Nasrani. Iya, ada Maramis ya. Artinya Piagam Jakarta itu bukan keinginan umat Islam saja, tidak, tapi bersama. Dan juga bukan pemaksaan, hasil sidang musyawarah. Itu yang diinginkan juga ada di sila ke-4. Yang 18 Agustus gimana? Nah, yang 18 Agustus itu adalah Pancasila yang ada di alinea keempat Undang-Undang Dasar pembukaan. Jadi pembukaan dasar 45 itu di alinea keempatnya adalah muatan Pancasila. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, kemudian keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu Pancasila ada di alinea keempat. Dan itu yang sah. Ini yang sah sampai hari ini. Yang sudah disepakati. Sudah disepakati sampai hari ini. Artinya kalau ada sebuah partai mengusung visi misi atau dalam ADART-nya Pancasila yang bukan 18 Agustus tapi Pancasila yang lain dan ini akan dijadikan undang-undang, itu di situ pelanggarannya, Bang. Ya, ini yang disebut dengan delik formil. Delik formil sekaligus delik material. Gitu. Delik formilnya itu apa yang diatur oleh undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 27 tahun 1999 pasal 107. Isinya apa, Bang? Pasal 107 ini yang menjelaskan dengan jelas, ada limitasinya di situ, orang-orang yang mau mengganti ideologi negara. Ya, ada ikhtiar untuk area itu karena ABCD. Ya. Yang intinya adalah kita dilarang berhubungan dengan siapapun, lembaga, organisasi yang berpaham komunis. Ada. Nah, kita pernah lihat 2011, saya ingat sekali ada data-data kita bisa lihat. PDIP kerjasama dengan PKC, Partai Komunis Cina. Ini tidak boleh. Kenapa dia lakukan? Sudah pelanggaran. Pelanggaran serius. Formil material. Formil materialnya terpenuhi. Terpenuhi. Ya. Gitu. Termasuk sekarang memeras dari Pancasila menjadi Trisila menjadi Ekasila, itu juga pasalnya 107. Termasuk maksudnya memaksakan pemahaman mereka bahwa Pancasila itu 1 Juni, bukan 18 Agustus. Ini juga pelanggaran. Pelanggaran serius karena ini delik formil dan material. Delik formil ketemu. Karena ini sudah menjadi dasar negara. Grundslag Grundslag itu kan filosofis dasar. Nah, terus siapa yang bertanggung jawab? Kesalahan pertamanya dulu yang perlu kita lihat adalah jadiin HIP. Di RUU. Itu materialnya. Ini materialnya udah. Ini yang sebenarnya sudah di demo dalam banyak orang dan juga yang paling utama MUI nih. MUI sudah merekomendasikan untuk mengusut tuntas siapa inisiator. Nah, ini yang saya lihat kesannya HIP di drop jadi BPIP terus dianggap selesai. Perjuangan dianggap berhasil. Ini on yang berpikir ini on. Maksud saya on itu begini ya. Anda harus ngerti ilmu hukum. Ini ada mens rea udah terbukti, ada delik formil, material udah terbukti, dan ini bukan delik aduan. Mustina, kuduna, cek sunapa itu Kapolri atau jajaran kepolisian meriksa yang mengusulkan ini inisiatif siapa. Padahal suara masyarakat sudah banyak juga sudah ya. Banyak, termasuk dari MUI, usut tuntas. Tapi nggak dianggap, berarti
MUI tidak bermaksud kompor, Anda nggak dianggap di negeri ini, dicuekin aja. Padahal MUI itu semua orang tahu perwakilan umat Islam itu paling topnya itu di MUI. Karena kumpulan semua Nomor satu seluruh kelompok Islam. Ya? Iya, nggak dianggap. Buktinya polisi nggak ngapa-ngapain. Mestinya digerak. Bandingannya saya, bandingannya Papua juga. Saya diperiksa, baru ngomong people power, bahkan di penjara. Ya, itu tuh kan fakta, saya nggak bicara. Sebenarnya walaupun Kenapa ini yang ngusulin ini nggak Iya. diapa-apain, ya diperiksa gitu. Bang, walaupun MUI tidak ngomong pun, seharusnya penegak hukum Harus. sudah melihat bahwa itu ada pelanggaran. Iya. Kan undang-undang mengatakan dalam konteks ini ya. Jadi barang siapa yang mengetahui ada kejahatan atau kriminal atau apa yang berkait dengan pelanggaran hukum, maka berkewajiban melaporkan. Nah, logika terbaliknya, masa presiden tidak tahu, ya, masa Kapolri nggak tahu adanya RUU. Sebelum RUU kan dibalik, ini badan legislatif, diproses dulu di ini sampai masuk. Makanya ada perdebatan tuh, semua partai semua dukung kecuali PKS sama Demokrat. Jadi yang awalnya kita lihat, kan tahu dong semuanya, ada di berita, di apa. Dan juga ada ketentuan hukum yang berlaku secara umum bahwa kalau sudah menjadi hukum itu dianggap yang orang di gunung pun yang nggak pernah lihat HP dianggap tahu. Nggak bisa nggak dianggap tahu, kok nggak tahu, nggak mungkin. Jadi itu mensreanya sudah ada, delik formil materialnya sudah ada, dan kemudian yang utamanya adalah sekarang kita lihat fakta dari kepolisian tidak bergerak, ya, presiden juga cuma menunda, ya, tidak untuk menolak atau mencabut. Ini kan nggak mungkin kalau tidak ada grand design yang sudah diatur sebelumnya. Ada di ADART, masa di ADART partai besar kok dianggap nggak sengaja, ya nggak mungkin lah. Apalagi saya lihat banyak oknum-oknum partainya nggak ngaku itu bukan PDIP, bukan. Ini faktanya ada nggak? Bagaimana menghapus yang di ADART? Bagaimana ada di visi misi? Bagaimana sudah masuk jadi RUU? Nah, ibarat orang saya mencuri uang antum, kemudian saya ketangkap, kemudian saya kembaliin uangnya, saya terus bebas apa enggak? Enggak lah, karena saya sudah melakukan pencurian. Nah, ini logikanya ini dia telah melakukan perbuatan makar, mendowngrade, ya, mendowngrade, bahkan menghilangkan yang paling sadis menurut saya adalah ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan Maha Esa ini sumber dasar dari hukum yang harusnya berlaku di Indonesia. Lebih spesifiknya ini hukum Islam. Yeah. Nah, tetapi ini yang mau dipenggal, bukan mau, sudah dipenggal. Ada di ADART. Di situ makar berarti, Pak. Maka itu makar itu. Makar terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ya. Iya. Ibarat lebih kasarnya lagi, kalau dunia porno ya, udah dipoto, telanjang, potret, terus ada ketahuan sih pakai baju. Apa waktu telanjangnya nggak dipersoalkan? Itulah gitu loh. Iya. Berarti apa ini Abang? Seruannya kepada siapa supaya perbuatan tadi membuat RUHIP adanya ADART yang akan yang di situ jelas maksudnya adalah mau mewujudkan Pancasila 1 Juni yang itu berarti adalah bertentangan dengan ideologi negara. Ini siapa yang seharusnya berbuat ini, Pak? Menyelesaikan masalah ini, Pak? Kalau bicara seharusnya MPR MPR ya, Pak? Iya dong, karena itu mencolok undang-undang dasar kan. Yang bisa merubah, menambah, mengurangi itu MPR ya, Pak? MPR. Tetapi kita lihat dari sudut upaya yang melakukan ini secara publik itu MUI. Ini kita appreciate sama MUI. Saya selama ini banyak gondok sama MUI. Sekarang ini saya suka, bagus ya, bahwa itu hidayah dari Allah. Itu mestinya nih MUI sudi kiranya untuk audiensi dengan Kapolri. Kita tabayun dulu. Kan kita harus jaga persatuan Indonesia. Jangan kita ini pengen rusuh, pengen gobrok, pengen bubarin partai. Enggak, kita ini secara intelektual juga saya dan gerakan Islam, kita ini harus menjaga adab.
adab dalam Islam itu tidak boleh khianat, Iya. tidak boleh selingkuh, tidak boleh yang membuat orang celaka, tidak boleh. Itu Iya. prinsip Islam. Jangan kebencianmu pada satu kaum membuat kamu berlaku tidak adil. Tidak boleh, harus berlaku adil. Nah, secara adilnya adalah ini kan diatur dalam surat Al-Maidah ayat 8. Karena awalnya MUI sudah mempelopori, Sudi kiranya coba minta audiensi untuk supaya Kapolri dengan jajarannya memeriksa yang atau mengusut tuntas orang-orang yang inisiator, baik orang maupun kepartaiannya, Ya. kepengurusan di partai. Ini harus itu tahap awal. Ya. Untuk supaya tidak gaduh, supaya tidak terjadi demo-demo yang besar-besaran. Tidak harus demo atau mahasiswa besar ya, Pak. Ngapain?